Inilah keunggulan senjata Iran yang ditakuti militer Israel. Dalam beberapa hari terakhir, media sosial dan outlet berita Iran ramai membicarakan klaim kontroversial yang dibuat oleh juru bicara Pentagon mengenai uji coba senjata plasma rahasia di Iran. Pejabat AS tersebut menuduh bahwa Iran sedang mengembangkan teknologi senjata plasma dan menekankan bahwa kami tidak mengesampingkan keberadaan teknologi tersebut. Ia menambahkan bahwa klaim ini didasarkan pada bukti satelit NASA. Namun, tidak ada gambar atau dokumen kredibel yang dirilis oleh NASA atau Pentagon untuk mendukung pernyataan ini. Hal ini menyebabkan para ahli militer dan politik memandang klaim tersebut dengan skeptis, menafsirkannya sebagai bagian dari strategi perang psikologis dan kampanye tekanan politik terhadap Iran. Keunggulan senjata plasma Iran yang ditakuti Israel. Melansir Wana, senjata plasma menggunakan plasma. Keadaan materi keempat, yang terdiri dari gas terionisasi pada suhu yang sangat tinggi, sebagai alat penghancuran. Teknologi ini umumnya dapat digunakan dalam 3 bentuk. Senjata proyektil plasma yang mampu menghancurkan target. Senjata medan disrupsi, gelombang elektromagnetik intens yang melumpuhkan atau membakar peralatan elektronik di area yang luas. Senjata termal, jenis teknologi berbasis plasma yang dapat melelehkan atau menguapkan objek. Namun, pengembangan praktis senjata-senjata ini sangat menantang karena membutuhkan sumber energi yang sangat besar. Mengendalikan dan mengarahkan plasma sangat kompleks karena ketidakstabilannya yang ekstrim. Penyimpanan dan pengangkutan senjata semacam itu masih dalam tahap penelitian. Bahkan negara-negara maju secara militer yang tidak terpengaruh oleh sanksi berat atau kurangnya akses ke teknologi canggih, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina, belum mencapai tahap pengerahan operasional senjata-senjata ini. Beberapa ahli teknologi pertahanan juga menanggapi klaim ini, dengan menyatakan, plasma, untuk penggunaan militer, membutuhkan tingkat kontrol dan stabilitas yang masih dalam tahap penelitian. Iran mungkin telah membuat kemajuan dalam penelitian plasma, tetapi mengoperasionalkan senjata plasma adalah masalah yang sama sekali berbeda. Di sisi lain, beberapa analis melihat klaim ini sebagai landasan untuk meningkatkan tekanan pada Iran. Pada saat ketegangan atas program nuklir dan rudal Iran meningkat, tuduhan seperti itu dapat berfungsi sebagai dalih untuk memperketat sanksi atau bahkan membenarkan tindakan militer. Terlepas dari sanksi berat, Iran memegang posisi penting di bidang fisika plasma. Pada tahun 2018, Iran berada di peringkat ke-16 secara global di bidang ini dan pertama di antara negara-negara Muslim. Selain itu, kemajuan Iran dalam teknologi rudal dan reaktor fusi nuklir, yang beroperasi berdasarkan plasma, menunjukkan adanya pengetahuan lokal di bidang ini. Namun, belum ada bukti kredibel yang disajikan untuk mengkonfirmasi produksi senjata plasma di Iran. Meskipun demikian, para pejabat militer Iran telah berulang kali menekankan, kekuatan militer Iran tidak boleh diremehkan, dan sebagian besar kemampuan pertahanannya masih belum terungkap. Mengapa Amerika Serikat mengajukan klaim seperti itu pada waktu tertentu ini adalah pertanyaan kunci yang mungkin terkait dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan upaya untuk memberikan tekanan yang lebih besar pada Iran. Sekarang, masih harus dilihat apakah pejabat Iran akan menanggapi klaim ini atau apakah masalah ini akan bernasib sama dengan tuduhan kontroversial AS lainnya. Pada Selasa 3 Maret 2026 malam, Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke Israel, sedang menyasar sejumlah fasilitas militer hingga menyebabkan korban luka maupun tewas di antara tentara pendudukan. Serangan ini merupakan gelombang ke-17 dalam operasi Janji Sejati 4. Garda Revolusi menyebut sejumlah target berhasil dihantam, di antaranya markas Staf Umum Angkatan Darat Israel dan Kementerian Pertahanan di kawasan Hakiria. Serangan juga menyasar infrastruktur di Binai Brak, target militer di Petah Tikva, serta pusat militer di Galilea Barat. Menurut klaim Garda Revolusi, lebih dari 680 tentara Israel tewas atau terluka sejak awal pertempuran. Mereka juga menilai sistem pertahanan udara Israel memiliki celah teknis. Hal itu disebut membuat rudal dan drone Iran mampu menembus hingga ke sasaran strategis. Asap yang terlihat di sejumlah lokasi diklaim sebagai bukti keberhasilan serangan. Militer Iran menegaskan operasi akan terus berlanjut. Serangan disebut sebagai bagian dari upaya melemahkan infrastruktur militer Israel.